Sorry, cam juga rupanya setelah update Windows baru tadi pagi tiba-tiba kameranya nggak kayak detect ya, begitu. eh ya, teman-teman yang belum on cam bisa on cam ya di apa namanya di slide kedua ya, gitu kan ada ya. Oke, saya tungguin. Oke, sudah kedengaran suara saya teman-teman semua. Sudah, Pak. Oke, ya selamat datang di mata kuliah manajemen strategik seperti itu. Eh, kita ada apa namanya? Ada 3 SKS, ya. eh ada 3 SKS ya teman-teman semua nih. Masih ada yang belum on cam nih. Ya, di alfain aja kali, gitu. PJ ya. Jadi saya tandain ya, eh, 3 orang yang ngehes bintang Muhammad Harsya sama Rehan Kamil Amin. Eh, itu Pak, saya eh, hadir, Pak Raihan. Saya memakai dua device, Pak. oke. Berarti bintang Muhammad Harsya sama Mahes tolong di marking alpha ya. Baik, Pak. Oke, ya, teman-teman semua, ya, mata kuliah ini 3 SKS seperti itu ya, 3 SKS ya. Instrukturnya atau dosennya yang mengajar ada saya. Saya coba apa namanya, on cam pakai device satu lagi deh. Sebentar, sebentar. Pakai pakai ini, pakai handphone ya. Hmm. In progress. Ya, saya login pakai handphone. Ya. Ya, ini
biar kita sama-sama tahu ya gitu. Eh, Siapa sih dosennya gitu. Saya nggak tahu saya udah pernah ngajar di kelas kalian atau belum gitu kan. Tapi sebelumnya perkenalkan saya dengan Adnan Kasofi, dipanggil Adnan seperti itu, yang akan jadi pengampu pada eh, mata kuliah manajemen strategik atau strategic management di kelas kalian, yang mana di kelas ini tuh akan ada dua instructor. Yang pertama Pak Osli Usman ya gitu. Yang kedua saya. Cuman nanti di pertemuan 1 sampai 8 atau 10 UTS, yang cut off-nya UTS itu bersama saya teman-teman semua. Lalu di 9 sampai 16 bersama Pak Osli gitu ya. Eh, Sebentar. Oke. Ada beberapa beberapa hal yang eh, ingin saya sampaikan gitu. Di perkuliahan awal ini kita tidak langsung kuliah ya teman-teman semua, tapi kita membahas terkait dengan kontrak kuliah kita dulu ya. Boleh ke whiteboard ya. Saya udah apa namanya masuk ke whiteboard teman-teman semua. Ya. Ya, mode pembelajaran gitu. Mode pembelajaran ada tiga. Sebetulnya ada dua. Ada dua gitu. Yang pertama secara online, secara onsite gitu ya, atau tatap muka ya teman-teman semua ya. Yang kedua secara online gitu. Nah, sini yang online kita bagi jadi dua gitu ya. Jadi dua. Nah, apa aja tuh? Yang pertama ya, di sini ada sinkronus, satu lagi ada asinkronus gitu. Maksudnya apa gitu? Nah, pertemuan seperti ini, waduh, banyak yang coret-coret juga nih, nggak apa-apa. Asal jangan nyoret-nyoret yang saya tulis ya, gitu. Nah, ya dicoret juga. Ya. Oke. Ya, jadi kita ada dua. Yang pertama ada sinkronus sama asinkronus ya. Semua sinkronus tuh yang seperti ini secara online gitu. Tapi tetap tatap muka seperti itu. Dan asinkronus berarti dia pembelajaran melalui learning management system ya. Jadi memang nanti kita eh, apa namanya ada LMS di sini. Semua juga pakai LMS gitu. Semua pembelajaran menggunakan LMS ya teman-teman semua ya. Semua pembelajaran ya di close ininya apa namanya boardnya. Siapa tuh? Lagi maaf Pak, saya takut Mana tuh? nyoret-nyoret. Silakan. Iya, udah hilang. Ya, nggak apa-apa. Kita ulang lagi ya. Ah, ah. Jadi tadi ya, yang tadi saya nggak hitung, berarti tadi ada dua learning mode. Nah, di online itu ada sinkronus sama asinkronus. Ya, pendekatan pembelajaran kita adalah saya meminta teman-teman agar menerapkan student center learning seperti itu. Apa tuh student center learning? Adalah studentnya yang aktif dalam uh, menyediakan materi pembelajaran dan sebagainya. Karena nih mata kuliahnya adalah strategic management ya teman-teman semua, strategic management gitu. Jadi uh, kita akan banyak membahas terkait dengan kasus dan juga project seperti itu. Pembelajaran kita ini kan uh, harapannya seperti ini gitu. Ya, approach-nya adalah gitu. Approach-nya adalah ada dua gitu. Pertama ada project based learning, di mana teman-teman akan ngerjain project seperti itu ya. Project based learning. Teman-teman akan ngerjain project gitu. Nah,
gitu. Terus satu lagi ada namanya ini case based learning. Jadi kita akan membahas case study atau studi kasus ya yang mana pada mata kuliah ini eh, sangat penting gitu untuk ngelihat real world apa namanya data gitu kan. Terus sebenarnya eh, ngambil keputusan itu yang benar kayak gimana gitu kan, namanya juga strategic management ya gitu. Ngambil keputusan tuh yang benar gimana, tentunya dengan kasus-kasus yang udah pernah kejadian. Contoh misalnya, saya nggak tahu kalian kenal Nokia apa enggak. Ada yang pernah dengar Nokia nggak? Mungkin sejarah sejarahnya Nokia gitu. Ya, apa tahunya udah langsung Samsung gitu. Nokia Langsung. handphone Iya, Nokia handphone gitu. Nokia, BlackBerry kayak gitu. Tahu nggak? Pernah sejarahnya punya, Pak. cuma Nah, tahu ya. kalau itu perusahaan Jepang doang, Pak. Nokia bukan perusahaan Jepang ya, gitu. Oh, Salah. bukan. China, Iya, Pak. iya. Nokia Finland ya gitu. Oh, Finland. Iya gitu. Ya. Nokia bukan Jepang gitu. Nanti coba dicek lagi. Jadi kayak Nokia, BlackBerry gitu. Eh, Mereka dulu ada raja smartphone teman-teman semua gitu. Nah, jadi dari case-case kayak gini kita akan belajar gitu. Eh, Kenapa mereka tiba-tiba kalah sama Samsung gitu kan? Terus tiba-tiba ya udah bangkrut gitu. Perusahaan sebesar BlackBerry eh, menutup sudah menutup seluruh unit bisnis mobilenya gitu. Tapi untuk security system belum gitu karena memang eh, dulu rajanya security adalah BlackBerry seperti itu. Ya. Nah, zaman saya tuh yang ngerasain kayak gitu ya. Nah, jadi kita balik lagi dia student center learning, terus ada project based sama case based learning gitu. Nah, ini kan ada tiga ada berarti ada 15 ada 16 pertemuan di mana 16 ini dikurangi UTS sama UAS ya. Jadi berarti ada 14, benar nggak? 14 pertemuan ya gitu. Jadi kan total pertemuan itu teman-teman semua ya, total pertemuan itu ada berapa? Ada 16. Tuh, ada 16 gitu ya. Satu ada UTS, satu ada UAS gitu. Ini UTS, ini satu UTS, satu UAS kayak gitu ya. Satu UAS. Nah, berarti kalau kita recap akan ada 14 pertemuan gitu. Dan udah dikurangin satu untuk kelas pertama kita, course introduction, course intro. Itu teman-teman semua ya. Jadi di course introduction ini kita nggak kuliah, kita akan menyepakati beberapa hal dan ya tadi salah satunya adalah tadi gambaran gambaran umum perkuliahan kita. Seperti itu ya teman-teman semua. Nah, sampai sini clear ya. Oke. Eh, Apa namanya? Eh, kita akan pindah apa namanya? Apa namanya? Kita akan pindah ya semua. Saya akan ke sini. Oh, nggak bisa digeser. Oh, ini digeser. Ya. Ya, ini tadi udah apa namanya udah course introduction, pendekatannya seperti apa, pertemuannya ada berapa. Nanti saya minta teman-teman untuk membuat membuat kelompok gitu. Total mahasiswa ada berapa teman-teman semua? PJ ada berapa? Ada 37 Pak. 37. 37 berarti dibagi 13 berapa tuh? Ada yang dua, beberapa kelompok ada yang dua, terus ada yang 3 orang, Pak. Ya, ada yang dua, ada yang tiga gitu ya. Iya, betul, Pak.
Oke, berarti buat ada yang dua, ada yang tiga gitu. Nah, untuk topiknya gitu, berarti nanti ada dua, di sini ada 2 sampai 3 orang ya. 2 sampai 3 orang kayak begitu. Untuk topiknya, nanti bisa dicek di RPS. RPS-nya nanti saya share di LMS kayak gitu. Topiknya itu bisa dicek di RPS. Nah, terus nanti LMS-nya saya akan komunikasi sama sama PJ ya, kayak gitu. Tugas semuanya dilakukan di LMS kayak begitu. Di submit di LMS. Absen pertama dicatat dulu sama PJ, nanti saya pindahin ke LMS. Next, absen di LMS kayak gitu. Nanti kalau yang bersama Pak Osli silahkan disesuaikan ya, kayak begitu ya. Tapi nanti saya akan infokan kepada Pak Osli bahwasannya kelas kita menggunakan LMS gitu, memanfaatkan LMS kayak begitu ya, teman-teman semua. Itu topik di RPS. Nanti kita tinggal sambil lihat. Nah, habis itu berikutnya adalah jumlah jumlah ketidakhadiran maksimal 3 kali. Jadi lewat dari 3 kali maka dianggap invalid atau tidak bisa mengikuti perkuliahan kembali gitu. Ya, tidak bisa ngikutin UTS atau UAS. Kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi maksimal itu cuman 3 kali boleh tidak hadir apapun alasannya. Kayak gitu. Kecuali atas diskusi atau misalnya pembicaraan khusus ya sakit atau apa sakit yang memang bukan ya ya demam gitu. Kalau sakitnya sakit berat ya gitu, mungkin ada ini ya, ada perbincangan khusus terkait dengan itu ya. Jadi jumlah ketidakhadiran maksimal 3 kali gitu. Lewat dari itu berarti invalid ya. Terus untuk kelas gitu, untuk kelas ini kita diskusikan terkait dengan online offline ini ya. PJ-nya siapa? Hansa ya. Ya saya Pak. Oke. Ya, jadi untuk kelas ini kita bisa diskusikan online offline-nya sama seperti hari ini ya teman-teman semua. Eh, kita bisa apa namanya? Bisa bicarakan lah, semua bisa dibicarakan seperti itu. Ya, jadi aman. Termasuk nanti eh, pekan-pekan ini kan pekan-pekan Ramadan kayak gitu bagi yang Muslim barangkali mau pulang kampung lebih cepat kayak gitu kan. Atau misalnya orang tuanya udah ngambil cuti lebih awal untuk pulang kampung, ya bisa kita kondisikan atau sesuaikan dengan pertemuan-pertemuan kita ya, seperti itu. Apalagi terus maksimal telat gitu. Sebenarnya nggak boleh harus dibahas ya. Kalau bisa jangan telat. Maksimal keterlambatan adalah 15 menit setelah kelas dimulai, seperti itu. Ini juga berlaku untuk absen. Jadi absen itu contoh kalau kelasnya mulainya tadi jam 3, maka saya akan membuka absen di LMS dari jam 3 sampai jam 3.15. Lewat dari itu teman-teman nggak bisa marking kayak gitu ya. Terus catatan untuk kelas online begitu. Catatan untuk kelas online wajib on cam seperti itu ya. Tidak on cam ya. eh, yang tidak on cam langsung saya marking sebagai absen walaupun di awal dia sudah apa namanya sudah on cam kayak begitu ya, nggak kelihatan nih mukanya kayak Virgiawan Akbar gitu, tiba-tiba hilang gitu kan. Nah itu alfa gitu kan. Reisha Almaira juga saya anggap alfa karena nggak izin gitu ya kan, kecuali dia sudah izin gitu kan. Nah ya, sama aja kayak ke toilet tiba-tiba nggak balik lagi ya. Ya, ya begitu. Tolong di marking aja Virgiawan Akbar sama Pak, sama ini kamera saya nyala kok dari tadi, Pak. oh gitu, Emang tapi mati di ya, Pak? saya gelap ya gitu. Oh, tadi Bentar, nggak Pak. nyala, tulisannya nama doang kayak gitu ya. Sama yang tadi apa namanya, Udah nyala belum ya, Pak? udah gitu ya. Sama Raisa ya tadi ya, Raisa Bintang sama Mahes di marking Alfa aja kayak Pak, gitu. ini saya on cam, Pak. Di saya. Iya, nanti dilihat aja di recordingnya kayak begitu Di ya. yang lain emang off cam ya? Ya, kita lanjut aja eh, kelas kita ya gitu.
Berikutnya yang mesti kita bahas teman-teman adalah nilai atau grading seperti itu ya. Nilai atau grading, ini proposal saya, silahkan untuk dicermati dan diberikan pendapat gitu. Kalau misalnya, oh rupanya baiknya begini-begini, ya gitu. Karena pendekatan kuliah kita adalah project based atau case based learning, teman-teman semua, maka uh, grading kita akan seperti ini gitu. Saya coba breakdown dulu gitu, participation, terus ada assignment, assignment. Bentar, bentar. Kemarin saya harus samakan dengan kelas yang kemarin ya. Oke. Eh, ada attendance juga. Attendance 10%. Participation 10%. Assignment 40%. Quiz 10%. Midterm 15. Final term 15. Oke, begini ya teman-teman semua ya. Ini skema kita. Attendance berarti kehadiran. Ya, kehadiran, datang terus nggak ngapa-ngapain dapat 10%. Dapat 10 sebenarnya di kelas yang lain saya nggak menerapkan ini gitu. Cuman karena kemarin ada bilang kalau di dosen lain ada Pak gitu. Oke. Participation berarti adalah berpartisipasi dalam kelas ya. Berpartisipasi dalam kelas, memberikan feedback, tanya jawab dan sebagainya gitu. Ya. Berikutnya ya, teman-teman semua. eh Coba saya panggil dulu nih yang ada di kamera. Ya, Faza Hibatul Haki ada di depan kameranya apa enggak? Soalnya cuman terlihat backgroundnya saja orangnya nggak ada. Gitu. Ya, ditandain aja dulu, di marking aja dulu kalau orang yang nggak nongol, di marking absen atau alpha ya, gitu. Ya, terus assignment either ini project atau single apa namanya atau eh, ya grup ya gitu kan atau solo leveling kayak gitu kan ngerjainnya sendirian gitu ya. eh ini 40% nilainya. Quiz, ya bedanya assignment sama quiz apa? Quiz itu kayak jawaban-jawaban kecil kayak gitu. Yang fungsinya itu ngerimain teman-teman untuk materi yang udah kita pelajarin kayak gitu ya. Oke, berikutnya ada midterm 15, final term 15. Bentuknya it could be anything, bisa apa aja kayak gitu. Total 100%. Kalau teman-teman ngumpulin ini berarti dapat total 100%. Notes buat teman-teman semua gitu. Bosannya selain ini ada uh, saya menerapkan ya ini namanya kalau dulu saya sekolah itu ada moral conduct ya gitu. Moral conduct uh, mungkin kalau di Indonesia disebutnya akhlak ya. Jadi uh, uh, sebutnya gimana ya? Ini untuk generasi teman-teman mungkin gitu yang sering viral ya generasi Z atau di atasnya ya. Teman-teman lahir di era yang teknologinya sudah maju, beda sama saya. Gitu. Generasi saya adalah generasi yang menyaksikan perkembangan teknologi yang begitu cepat, ya. Dari yang tadinya uh, nggak ada internet, maksudnya dalam tanda kutip internet udah ada tapi tidak semasif sekarang, gitu. Handphonenya masih titut-titut, begitu. Sampai tiba-tiba dalam jangka waktu beberapa tahun sudah kayak ya udah kayak cepet banget gitu. Bahkan waktu saya nonton pertama kali saya nonton Iron Man gitu, teman-teman tahu Jarvis mungkin, terus Jarvisnya rusak, ya AI.
tiba-tiba udah ada AI, tapi teman-teman udah kenal AI dari mungkin SMA kali gitu ya, atau baru-baru ini, tapi mungkin yang kayak dulu-dulu yang nggak ada tiba-tiba ada gitu. Nah itu generasi saya yang menyaksikannya, kelahiran tahun 90-an gitu. Nah, di mana tentu behavior, attitude-nya berbeda gitu. Baby boomers, habis itu milenial sama alpha gitu. Itu udah pasti beda kayak gitu. Nah, maka singkatnya adalah moral conduct ini ada justifikasi saya untuk nilai teman-teman gitu. Teman-teman boleh bisa dapat nilai 100 di kelas saya, tapi kalau saya anggap teman-teman tidak layak untuk dapat nilai 100 akibat moral conduct teman-teman, maka saya berhak untuk eh, memberikan nilai sesuai dengan apa namanya eh, justifikasi saya seperti itu ya teman-teman semua ya. Ya, karena eh, perusahaan banyak orang pintar di luar sana, saya menemukan gitu. Banyak orang pintar di luar sana teman-teman semua gitu. Eh, saya cerita sedikit ya gitu. Saya dulu pernah kerja di Kuala Lumpur di salah satu perusahaan IT terbesar di dunia gitu. Ya, kantor cabangnya ada di mana-mana gitu. Ya, di Indonesia juga ada gitu kan. Ada suatu kali teman saya orangnya pintar gitu. Orangnya pintar, dia dari India kalau nggak salah. Gitu, karena IT ya gitu. Menurut saya nggak fatal, menurut saya nggak fatal gitu. Tapi karena sudah aturan, maka nggak boleh dilanggar, bener ya? Bener nggak kayak gitu? Ya. Jadi karena kita multinational company, ya, uh, ya saya dulu sempat bekerja untuk Facebook Asia Pasifik teman-teman ya gitu. Biar jelas aja gitu. Jadi si orang ini namanya saya lupa gitu. Dia uh, ngeliatin cewek, ngeliatin cewek, ngeliatin gitu. Terus ceweknya ngerasa nggak nyaman. Apa yang terjadi besok dia dipecat kayak gitu. Dan setahu saya dia adalah salah satu orang yang paling pintar dalam kerjaannya, paling hebat gitu. Ya perusahaan butuh orang pintar, tapi perusahaan butuh orang yang comply sama aturan, patuh sama aturan, dan juga punya attitude kayak gitu. Ya, karena kan kalau di multinational company ya jangan kan wanita gitu, LGBT aja dihargain kayak gitu kan. Saya nggak lagi ngajarin LGBT ya saya. Nah, tapi intinya keberagaman itu dihargai gitu. Ya. Uh, jadi ya orang itu besok udah nggak ada gitu, sebegitu cepatnya. Jadi eh, selama teman-teman comply sama aturan, punya attitude yang baik gitu, eh, kalau bisa nggak bisa, pinter nggak pinter itu bisa diatur. Maksudnya kemampuan itu bisa diasah, ya. Kemampuan itu bisa diasah. Ya, contohnya saya ketemu sama waktu saya kerja di Kuala Lumpur sama-sama ekspatriat gitu. Namanya Bang Raymond, IT Petronas kayak gitu ya. Saya cukup kaget ketika udah kenal lama sama beliau, terus disampaikan gitu. Oh, rupanya Bang Raymond sarjana ekonomi, tapi dia data analisnya Petronas yang gajinya 500 juta sebulan kayak gitu. Ya. Jadi eh, dia bilang, Bang kok bisa sih abang eh, jadi IT-nya Petronas gitu. Padahal gelarnya sarjana ekonomi kayak gitu. Ya. Ya itu tadi berkat, ya tadi semua itu bisa dipelajari teman-temannya gitu. Tapi kalau udah attitude, udah suka rebel nggak comply, itu another story kayak gitu. Berikutnya waktu saya sekolah di Taiwan juga, saya juga mengamati bahwasannya kemampuan linguistik atau kecerdasan itu ya mungkin ada orang yang cepat nangkap, ada yang nggak cepat nangkap gitu, tapi buktinya TKI bisa ngomong bahasa Cina yang menurut saya aja nggak bisa gitu. Uh, tapi mereka nggak bisa baca ya kan. Nah itu berarti uh, kemampuan linguistik nggak ada hubungannya sama kecerdasan gitu. Itu tinggal dilatih aja sebenarnya. Nah ini yang saya mau sampaikan kepada teman-teman ya gitu. Jadi uh, ya ini advice juga, career advice buat teman-teman semua ke depan gitu. Ya ke depan pinter iya, tapi apa namanya uh, comply sama aturan sama punya attitude itu juga penting. Bahkan lebih penting antara itu semua ya. Ya, kalau berdasarkan apa namanya ya kisah yang saya alamin
saya lihat betul-betul di depan mata gitu. Nah, begitu juga dengan kelas ini gitu. Saya harapan saya teman-teman bisa comply sama aturan, sama kontrak kuliah yang udah kita buat, ya. Termasuk kayak ya kalau diminta on cam, ya on cam, diminta hadir ya hadir gitu. Kalau nggak ada berarti alfa gitu aja udah gitu ya. Nggak susah-susah gitu. Eh, nggak apa namanya saya bukan lagi dalam rangka mempersulit teman-teman gitu, tapi kalau cuma mau bisa bisnis digital, menurut saya nggak usah kuliah gitu. Teman-teman ikut bootcamp aja cukup kayak gitu ya kan. Tapi kalau di institusi pendidikan ada yang perlu dilatih disiplin, ya kan gitu kan, attitude dan sebagainya gitu ya. Nah ini yang kita bangun teman-teman semua, gitu. Itu sih dari saya. Berikutnya, ini berarti Hansa Faza Hibatul Haki di Alfa Inaja, karena ya udah nggak usah baca juga gitu. Eh, Berikutnya ya teman-teman semua, untuk tugas-tugas saya prefer menggunakan pendekatan peer review seperti itu. Apa nih peer review? Ada yang tahu nggak? Tidak, Pak. Peer review adalah satu sama lain saling menilai. Contoh nih misalnya tadi, ya kan? Misalnya Hansa satu kelompok sama Virgiawan Akbar, satu kelompok sama eh, Muhammad Faisal kayak gitu kan, satu kelompok sama Raisa kayak gitu. Nah, mereka akan saya minta untuk saling menilai kayak gitu. Dan ini anonimus. Saya memberikan teman-teman, ya saya pernah kuliah lah juga dulu gitu. Jadi dulu ya dulu nggak sesangi sekarang. Kalau misalnya dulu alasannya, aduh sorry bro nggak bisa ke kampus, macet atau apa gitu, atau misalnya belum ada ongkos atau apa kayak gitu ya. Ya, tapi sekarang bisa kerja menggunakan media cloud platform seperti ini ya gitu. Apakah itu seperti Google Google Docs atau OneDrive itu kan cloud ya. Yang Microsoft 365 terus cloud computing berbasis video, apa namanya, conference seperti ini gitu. Jadi nggak ada alasan untuk bekerja tugas kelompok gitu. Bagi siapa yang ditemukan, nanti kan ada peer review, nanti mekanismenya saya apa teknisnya saya infokan belakangan ya gitu. Tapi singkatnya adalah eh, yang nggak ngerjain jangan dinilai kayak gitu, walaupun satu kelompok ya. Karena saya coba mengedepankan fairness ya teman-teman gitu. Yang kerja berarti yang berhak mendapatkan hasilnya gitu. Yang nggak kerja ya udah jangan dinilai kayak gitu. Karena dulu banyak juga saya ngeliat teman-teman yang sebutannya free rider ya. Jadi dia cuma nebeng-nebeng doang, pura-pura lupa, tiba-tiba tugas selesai, pas presentasi ikut maju kayak gitu. Banyak ya kayak gitu. Eh, Banyak kayak gitu. Dan harapan saya di kelas ini nggak ada kayak gitu. Eh, uh, jadi teman-teman bisa apa namanya, bisa bisa disiplin, bisa apa namanya, punya apa namanya ya, integritas gitu dalam uh, perkuliahan di kelas. Itu sih palingan dari saya. Sampai sini ada diskusi atau pertanyaan, silakan. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Silakan. Atau cukup? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk kuisnya berarti nanti di LMS juga, Kak, Pak? Soalnya kan tadi untuk attendance-nya di LMS. Jadi berarti kuisnya LMS juga, Tuh, kan? semua attendance recording di LMS, terus assignment submit di LMS, quiz submit di LMS. Kayak begitu. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terus satu lagi ya, tadi kan ada 2 sampai 3 orang ya untuk kelompok ya kan saya. Itu untuk membawakan materi topik pembelajaran. Tapi untuk misalnya contoh nih gitu. Contoh ketika nanti ada apa? Ada
ada ini, ada case study atau project gitu. Kita akan break kelompok lagi ya, karena beda materi pembelajaran dibawakan atau dipresentasikan maksimal 30 menit di depan kelas ya, bagi yang in charge kayak gitu. Tapi nanti misalnya ada case study atau project, maka kelompok akan dibagi lagi secara acak seperti itu. Secara acak ya, karena di sini ada 30 berapa? 37 ya. Iya, mungkin Iya, eh, iya, 7 kali 5 gitu. Berarti berarti satu kelompok itu ada 7 orang. Jadi kita akan bagi jadi 5 kelompok aja gitu. Jadi lima kelompok aja. Sehingga eh, sehingga nanti 5 kelompok ini ya yang akan berdiskusi terkait dengan kasus-kasus tersebut kayak begitu sih. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau diskusi silakan. Atau cukup? Pak, izin bertanya. Hmm. Berarti nanti eh, akan ada dua kelompok ya, Pak. Jadi yang kelompok Hmm. pertama itu untuk pembuatan materi yang untuk presentasi yang isinya ada dua atau tiga orang yang dalam tiga Iya. belas kelompok gitu, Pak. Hmm. Nah, lalu yang kelompok kedua itu untuk project based learning, Kakak, yang Betul, ada betul. 5 kelompok. Eh, Iya, 7. 7 apa? 5 kelompok, Pak. lima, 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 Hah? lima. Oke, oke, Pak. Oke, Oke. oke ya. Sampai sini clear ya. Iya, clear, Pak. Iya, Makasih, karena Pak. ya LMS-nya karena ini kelasnya sama, sama kayak kelas yang di hari Rabu, biar lagi saya buat gitu. Jadi nanti ditunggu aja, kayak gitu teman-teman nanti enroll saya kasih ke Hansa, nanti teman-teman tinggal join gitu ya. Oke, ada diskusi lain silakan. Cukup? Iya, berarti hari ini yang nggak hadir ada 3 orang ya. Mahes, walaupun dia ada di sini tapi saya count sebagai tidak hadir. Bintang Muhammad sama siapa tuh satu lagi yang ada background dong, Fazah Hibatul Haki ya. Berarti 3 orang itu di marking alpha ya. Oke, ada lagi atau cukup? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Kalau begitu terima kasih teman-teman semua uh, uh, sudah hadir pada kelas sore hari ini. Tadi untuk kelas kita bisa kita diskusikan ya gitu, online offline-nya gitu. Tapi tentu tetap harus ada yang kita datang ke kampus ya.
Cuman mungkin selama Ramadan ini gitu, ya nanti didiskusikan aja karena ini kelas terakhir ya, Hansa ya. Eh, kelas terakhir ya harusnya ya, kelas terakhir di hari ini gitu. Nah, kalau kelas-kelas sebelumnya online, atau misalnya contoh nih kelas paginya offline, tapi terus kelas siangnya online, terus misalnya saya ada kelas yang jam terakhir gitu. Mendingan daripada teman-teman nunggu lama di kampus, kita di onlinein aja kayak gitu. Kecuali semuanya offline semua, boleh kayak gitu. Ya, biar apa namanya? Buat teman-teman gampang juga gitu ya. Kalau misalnya ada ya daripada apa namanya di luar rumah lama-lama gitu, kecuali memang dia yang sering nongkrong-nongkrong di kampus ya gitu. Karena dulu ya saya juga mahasiswa WJ juga dulu gitu ya, saya angkatan 2009 gitu ya. Jadi eh, kalau yang hidupnya di kampus mungkin senang gitu di kampus ya gitu, cuman kalau yang pengen pulang cepat gitu kan gitu, nah ya itu sih paling. Kalau nggak ada lagi, kita cukupkan saja teman-teman semua ya. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Gitu nanti habis ini nama-nama yang absen dikasih ke saya kan saya gitu. Eh, biar jadi catatan saya juga. Terus kalau ada salah saya mohon maaf, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Terima kasih Terima teman-teman semua, kasih. saya Terima kasih, izin Kak. live Terima kasih, Kak. ya.